warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Manila. Dan saya Nadia Chandra. Di sini kami akan mewawancarai tokoh masyarakat tentang pandangan mereka terhadap Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kak, seperti yang kita ketahui kan Kak, kan Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi, misalkan Pancasila tidak diterapkan sebagai dasar negara, apa yang akan terjadi? Yang Kakak ketahui? Kehidupan masyarakat nggak akan rukun karena harus memiliki sikap ketuhanan dan sikap adil. Nah, selanjutnya itu kan yang kita ketahui juga Pancasila sebagai pedoman hidup. Jadi menurut pandangan kakak, bagaimana Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dilihat dari saling menghormati agama, suku, dan berbuat adil pada sesama kita. Nah, terus bagaimana sih pandangan kakak terhadap Pancasila sebagai pemersatu bangsa? Menyatukan perbedaan, keberagamaan, saling menghormati, tolong menolong, gotong royong, gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda. Saya Dinda Mufira Baru Tanjung. Di sini kami akan mewawancarai pemudi bagaimana pendapat mereka mengenai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Najila Fitriadi dan juga rekan saya Rizky Salsabila Simanjuntak. Ya, kami di sini ingin mewawancarai kepada salah satu tokoh agama, yaitu izin Pak untuk mewawancarainya, yaitu Bapak Asad Effendi untuk kami wawancarai hari ini. Nah, jadi Pak, wawancara kali ini kami akan bertanya seputar tentang Pancasila Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih pandangan Bapak Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami, siapa namanya? Nadia Fitri ya. Kemudian Salsabila Simanjuntak. Jadi Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa, karena kita kan Indonesia ini terdiri dari ratusan suku bangsa, bahasa yang berbeda. Kemudian juga kita gugus pulau yang sangat panjang sekali dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Miangas sampai dengan
apa istilahnya kepulauan yang sangat luas itu dengan jenis beragam itu, sehingga memang kita ini karena tidak hanya suku bangsanya, kemudian adat budaya berbeda, kemudian pulau-pulau juga yang berbeda, tapi juga kita agama juga, hampir semua agama ada di Indonesia ini, juga aliran kepercayaan. Sehingga dengan demikian memang para pendiri bangsa ini atau di Panding Pader, mereka itu bersepakat bahwa negara ini diambil dasar negaranya Pancasila sebagai pemersatu, karena ketika itu saya ingat Bapak dulu tuh ada namanya BPUPKI, yaitu Badan Perencanaan Usaha Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini, mereka ini terdiri dari berbagai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian ada salah seorang yang namanya A. Maramis dari Indonesia Timur. Kalau Indonesia ini misalnya dibuat negara Islam atau negara agama, itulah yang ada dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban umat Islam melaksanakan syariat-syariatnya, mereka akan memerdekakan diri, tidak mau ikut. Maka karena itulah untuk mencegah disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa itu disepakatilah bahwa pandangan bangsa ini adalah Pancasila, sehingga Indonesia ini bukanlah negara agama tapi bukan juga negara sekuler, dan semua agama keyakinan ini hidup rukun dan damai di sini. Sehingga sebenarnya Pancasila ini semacam agreement, kesepakatan bersama, falsafah bersama yang digali, dan inilah sebagai dasar negara kita untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dan ternyata tidak hanya itu, dengan Pancasila ini banyak negara-negara lain seperti misalnya Eropa, bahkan Amerika kagum dengan Indonesia. Ternyata dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu biarpun kita berbeda-beda tetap satu juga, ternyata membuat mereka kagum. Ini menyatukan. Sehingga sekarang ini ada namanya 4 pilar berbangsa, yaitu NKRI, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 45. Ternyata inilah sebagai pemersatu bangsa. Dengan demikian Pancasila ini diterima seluruh komponen bangsa menjadi dasar negara kita. Nah, Kak, makasih ya Pak penjelasannya dari pertanyaan Nadila. Nah, di sini saya izin bertanya Pak, apakah Pancasila itu sudah Bapak terapkan dalam kehidupan Bapak sehari-hari? Ya, kalau menerapkan Pancasila ini kita harus kita aplikasikan, apalagi dalam kehidupan berbangsa bernegara, ya kan? Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, ya kita ini beragama, beribadah dengan baik sesuai kayaknya kata Islam ini, ya kita laksanakan ajaran Islam dengan baik. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya Bapak sebagai dosen, Bapak buat nilai itu secara adil, objektif. Siapa yang rajin, siapa yang bagus, kita kasih nilai tinggi. Tapi kalau yang malas kita kasih nilai rendah. Bukan berarti karena satu kampung dengan Bapak kayak ini salsabila, enggak ada itu. Pokoknya walaupun hati guru dosennya, jangan sampai seperti yang viral sekarang ini. Ada ustadz, ada kiai yang viral, ada yang jual es teh. Kau kalau mau jualan ke sana goblok katanya. Ini kan nggak adab, itu kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya beliau harus mundur dari pejabat negara, putusan presiden. Kemudian akhirnya apa? Hilang. Kalau pejabat negara itu gajinya udah ratusan juta itu. Ah, ini jadi contoh bahwa adab akhlak itu dijaga. Itu yang perlu Bapak ingatkan kepada sekalian. Kemudian persatuan Indonesia. Jadi kita dahulukan persatuan, jangan perpecahan. Jadi Bapak ingin katakan gini narasinya ya. Misalnya, bagaimana narasi persatuan? Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dipisahkan Selat Malaka. Itu satu narasi. Tapi narasi yang kedua, Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa disatukan oleh Selat Malaka. Kalau kita ingin perpecahan, dipisahkan. Tapi kalau kita persatuan, itu disatukan dengan Selat Malaka. Bahkan selat-selat yang lain, Selat Jawa, Selat Sulawesi, itu menyatukan seluruh Indonesia ini. Jadi jangan kita pilih bahasa perpecahan, tapi ambillah narasi persatuan. Kemudian kerakyatan lebih hikmah kebijaksanaan pemusatan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi kita dahulukan musyawarah. Jangan keputusan sendiri, jangan kita otoriter diktator. Saya Bapak dosen ini. Bapak bilang kepada anak sekalian, bagaimana kita sepakati tugasnya, bagaimana kontrak kuliah kita, bagaimana sekalian ujiannya seperti apa, tanggal berapa. Kemudian kalau Bapak nggak bisa masuk di hari itu, kita sepakati kapan kita masuk pengganti. Itu namanya musyawarah. Nah, kemudian keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ini yang penting. Jadi jangan sampai keadilan sosial itu hanya untuk pejabat, hanya untuk misalnya orang kaya, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Pancasila yang 5 butir ini diamalkan, Indonesia ini akan maju. Itu ya. Oke? Baik, terima kasih Pak atas segala jawaban dari Bapak. Sekian dari bagian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.